Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dan pembelajaran ke-1. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, supaya video ini lebih bermanfaat. Siang hari, matahari cahayanya menyinari bumi, sehingga bumi terang, tidak gelap lagi. Akan tetapi di malam hari ketika tidak ada matahari, semua begitu gelap. Akan tetapi dengan adanya cahaya lampu, malam hari menjadi terang kembali dan tidak gelap lagi. Sempatkah kalian berpikir, dari mana cahaya lampu itu? Nah, lampu bisa menyala itu karena adanya listrik. Tahukah kalian siapa penemu listrik? Ternyata listrik ditemukan oleh Michael Faraday. Michael Faraday lahir tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga yang kurang berada dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan kerja keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang tersebut terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses itu kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di rumah umumnya terdiri dari dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang tersusun atau sejajar tanpa adanya cabang kabel. Sedangkan rangkaian paralel merupakan rangkaian yang tersusun secara berderet atau bercabang. Intinya, ada cabang kabelnya ya. Perhatikan gambar berikut. Rangkaian seri. Jika saklar dinyalakan, maka semua lampu akan menyala. Jika saklar dimatikan, maka semua lampu juga mati. Karena tidak ada arus listrik yang mengalir. Untuk rangkaian paralel, perhatikan gambar. Lampu tersusun secara bercabang. Cabangnya di mana? Dilihat saja kabelnya. Ya, kabelnya itu bercabang. Dan jika salah satu saklar dimatikan, maka
lampu yang lain akan tetap menyala. Di rumah-rumah, tidak hanya rangkaian seri dan paralel saja yang digunakan, akan tetapi kedua rangkaian tersebut juga bisa digunakan dalam satu rangkaian menjadi rangkaian campuran yang tersusun dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum ditemukan listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan mereka, seperti obor, pelita, dan lain-lain. Karena itu, biaya hidup akan lebih hemat, namun pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan. Sesudah ditemukannya listrik, biaya kehidupan semakin mahal, namun pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Semakin cepat pekerjaan diselesaikan dan semakin banyak yang dihasilkan, maka akan mendapatkan uang yang banyak juga kan? Nah, jadi ini termasuk pengaruh listrik terhadap kegiatan ekonomi. Yang kedua, pengaruh listrik terhadap kegiatan pendidikan. Sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Namun, setelah ditemukan listrik, siswa dapat belajar dan mengerjakan tugas di malam hari. Sehingga, siswa dapat mengerjakan tugas kapanpun siswa mau. Ya kan? Nah, seperti itu. Yang ketiga, pengaruh pada kehidupan sosial. Dulu, sebelum ada listrik, orang berkomunikasi, terutama yang jaraknya jauh, menggunakan surat ya, atau berkirim surat. Nah, sekarang sesudah adanya listrik, tentunya didukung dengan kemajuan teknologi, semua orang yang jaraknya jauh maupun dekat ya, bisa berkomunikasi dengan media sosial seperti handphone dan lain sebagainya. Itu contoh pengaruh listrik terhadap kehidupan sosial. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan dari Bu Guru? Apakah kalian sudah memahaminya dengan baik? Semoga kalian sudah paham ya. Nah, sekarang buka buku tugas kalian ya. Tugasnya, silakan kalian gambarlah. Yang pertama, gambar rangkaian seri. Yang kedua, gambarlah rangkaian paralel. Yang ketiga, gambarlah rangkaian campuran. Baik anak-anak, cukup sekian ya video kali ini dari Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.